Kembali bersama kami, tidak jauh dari ibu kota Jakarta ditemukan desa yang tidak dialiri listrik. Warga kampung Cisadon yang belum bisa menikmati listrik. Anak-anak kesulitan jika belajar di malam hari karena hanya dibantu penerangan dari cahaya lilin. Berikut penelusuran tim Delik RCTI dalam desa tanpa listrik. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Illadzina kafaru min ahlil kitabi. Biasa gelapan kalau gak ada lampu mah ya syukurin aja. Nanti malam besok dibatulinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ajai, salah satu anak di kampung Cisadon yang belum bisa menikmati cahaya di malam hari, terus berusaha dalam mencapai cita-citanya sebagai penghafal Al-Quran. Kegiatan mengaji di setiap waktu ibadahnya justru terhambat saat waktu gelap tiba. Wahusilama habis maghrib sampai isya. Setiap waktu sholat ngaji tergantung sih. Kalau pas ngaji itu kadang ada hafalan, ngaji beberapa lembar, Qori'ah. Bahkan dalam proses belajar pun anak 11 tahun ini kesulitan untuk bisa melanjutkan belajarnya di malam hari. Kan gelap, gak ada lampu, kan gak bisa ngelihat tuh. Kalau pas lagi mati lampu mah belajar teh, kalau ada senter ya belajar. Kalau senternya mati ya udah tidur aja, besok lagi siang lagi. Padahal keinginan mendapatkan pendidikan yang layak juga ingin Ajai rasakan. Seragam sekolah, olahraga pengennya. Kan pingin pinter. Bisa main bareng, jadi gak anak-anaknya tega pada bandel. Pengennya gitu aku. Shadaqallahul azim. Keberadaan listrik di kampung Cisadon jauh dari harapan. Pemenuhan listrik justru terbentur dengan pendapatan hasil tani warga. Ya kalau untuk sementara sekarang mah belum terlalu dibutuhkan banget. Soalnya apa? Satu kan terkait dengan masyarakat itu sendiri. Satu belum, ya artinya belum punya penghasilan tetap. Yang keduanya kan kalau udah PLN masuk ke sini harus pakai token. Kalau misalkan ini harus pakai pulsa, sedangkan di sini kan nggak ada sinyal. Bahkan pihak PLN sempat menawarkan pengadaan listrik, lagi-lagi terbentur oleh perekonomian warga. Kalau akhir bulan ini sekarang memang suka ada yang datang. Itu bahkan dari kayak misalkan dari kecamatan Citerep, Cibinong, terus Megamendung, Babakan Madang juga pernah datang ke sini. Jadi istilahnya kalau arahannya pakai aliran listrik PLN itu kan harus bayar gitu. Jadi mendingan kayak gini aja dulu sewaktu-waktu. Tapi kalau misalkan tahun ke depannya sih mungkin ya udah pasti jelas dibutuhkan. Inilah satu-satunya sekolah non-formal yang menjadi tempat anak-anak kampung Cisadon memperoleh pendidikan. Swadaya masyarakat sebagai pengajar jauh dari standar pendidikan formal yang saat ini tengah diterapkan melalui jejaring internet. Menikmati akses internet adalah kemewahan yang tak terbeli bagi anak-anak kampung Cisadon. Namun semangat belajar anak-anak ini tergambar jelas di kelas baca tulis dan menghitung ini. Swadaya masyarakat Desa Cisadon bukan hanya tertuang pada pendidikan. Bahkan upaya tersebut juga dilakukan dengan pembuatan turbin di aliran sungai sebagai pembangkit listrik.
Pembuatannya sih ini kan sederhana nih, pakai kayu, tapi itu juga ada alasnya. Alas yang pertama dasar pakai lat, anti karat, tapi kita pakai yang kayu aja. Soalnya kan kalau yang kawat itu harus benar-benar senter, makanya kita rubah pakai kayu. Turbin yang hanya mampu menciptakan daya listrik kecil kini dalam kondisi yang mengkhawatirkan, pasalnya alat yang digunakan jauh dari kata layak. Ini juga hasil daripada dayanya ini kan kurang kencang, satu lemah di magnetiknya juga, kedua di ukuran si bearingnya juga tadi kan bermasalah, terus ini juga bearing ini, terus dipelak juga itu goyang, itu juga ban-bannya itu ada yang copot-copot. Kendala kerap kali terjadi selain pada alat turbin yang sudah rusak, kondisi alam juga menjadi ancaman turbin tidak bergerak. Kalau kendala mah kelihatannya kalau di rumah kan 24 jam ini, selama air itu keluar ya muter. Cuman pas mati berarti kelihatan, kayak tadi tuh kendalanya berarti tergantung juga kendalanya apa. Kita pas cek ini apa entah itu pandel, apa entah itu bearing, apa entah itu baut gitu. Terus di air juga kan kadang suka mampet, atau panelon juga itu pas sambungan itu kadang ada yang masuk juga kayak kayu-kayu, daun, batu gitu. Kampung Cisadon yang ditinggali 28 kepala keluarga ini berada di tengah perbukitan dengan mayoritas warga sebagai petani kopi. Bagi warga, memanen kopi sedikit bisa melupakan persoalan listrik di kampung. Bahkan dalam setahun, kampung desa Cisadon mampu menghasilkan 70 hingga 75 ton biji kopi per tahun. Tim Delik bertemu dengan Ibu Yati, salah satu petani kopi yang terinspirasi menghasilkan bermacam aroma kopi. Kan satu biji kopi bisa jadi 5 rasa. Kalau yang biji ini yang merah yang pilihan. Kopi menjadi satu-satunya penghasilan warga kampung Cisadon untuk menyambung hidup. Kalau untuk produksi sendiri kan kita nyambung lah buat ke dapur gitu buat sehari-hari. Kalau yang untuk gabrugan mah ya kalau dijual sekali habis. Keberadaan listrik sangat dibutuhkan khususnya di pedesaan yang seringkali luput dari pemerataan infrastruktur. Hal ini pun membuat masyarakat desa sulit mencapai kemajuan.